Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, kali ini kita akan membahas materi ilmu kimia bagian yang kedua, ya. Oke, di ilmu kimia bagian yang kedua, kita akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan keamanan di laboratorium. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke metode ilmiah, ya. Metode ilmiah adalah suatu cara ya atau metode, ingat ya. Jadi metode ilmiah ini merupakan cara ya, atau metode dalam mempelajari ya, dan mendapatkan ilmu pengetahuan ya, mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, inilah yang akan kita pelajari tentang metode ilmiah. Oke, dalam metode ilmiah ya kita harus memahami tahapannya. Ya, jadi masuk ke tahapan metode ilmiah. Ya, tahap metode ilmiah. Nah, ya. Ada beberapa tahap yang harus kita pahami di dalam metode ilmiah, ya. Oke, kita lihat tahapan yang pertama, ya. Tahap pertama dalam metode ilmiah ada namanya merumuskan masalah. Jadi ini tahap pertamanya ya, merumuskan masalah. Oke. Masalah. Nah, jadi tahap pertama merumuskan masalah, ya. Jadi pada saat kita merumuskan masalah, kita harus tahu pokok permasalahan kita apa yang akan kita bahas di dalam penelitian, ya. Jadi patokannya di sini adalah masalahnya apa, ya. Masalah. Oke, ya. Jadi, masalah ini merupakan sesuatu yang akan diteliti nantinya. Nah, jadi masalah ini sesuatu yang akan diteliti. Sesuatu yang akan diteliti. Oke, ya. Nah, biasanya nanti berupa pertanyaan ilmiah, ya. Jadi biasanya nanti berupa pertanyaan ilmiah. Ya. Nah, berupa pertanyaan ilmiah yang dapat dijawab dengan melakukan percobaan, ya. Yang dapat dijawab dengan melakukan percobaan. Oke. Inilah tahapan pertama pada saat kita menentukan metode ilmiah. Oke ya. Tahapan kedua, dalam metode ilmiah kita harus menyusun hipotesis. Ya, jadi yang kedua tahapannya menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis. Nah, apa sih artinya hipotesis di sini? Ya, jadi hipotesis adalah dugaan sementara. Ya, jadi intinya hipotesis ini adalah dugaan sementara. Oke, jadi hipotesis merupakan dugaan sementara yang bersifat ilmiah. Dugaan sementara yang bersifat ilmiah. Nah, ya. Yang namanya dugaan ya bisa benar, bisa salah.
Ya, jadi intinya hipotesis ini jawaban sementara dari masalah yang kita teliti, ya. Jadi dugaan sementara ini nanti kebenarannya bisa dibuktikan melalui suatu percobaan, ya. Jadi kebenarannya dapat dibuktikan melalui percobaan. Oke, ya. Inilah hipotesis. Ya. Oke, tahapan yang ketiga, dalam suatu metode ilmiah kita akan melaksanakan penelitian ilmiah. Ya. Yang ketiga, kita akan melaksanakan penelitian ilmiah. Melaksanakan penelitian ilmiah. Nah, ya. Dalam melaksanakan penelitian ilmiah, ya, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan saat penelitian. Ya, jadi di sini kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Ya. Mempersiapkan alat dan bahannya yang akan kita gunakan di dalam suatu percobaan, ya. Nah, pada saat kita melakukan suatu penelitian, kegiatannya bisa dilakukan di laboratorium, ya. Jadi kegiatannya bisa dilakukan di laboratorium, ya, kegiatannya bisa dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium. Di laboratorium maupun di luar labor, ya. Oke. Pada saat kita melakukan penelitian di dalam laboratorium, sebelumnya kita harus memahami dulu, ya, aturan-aturan di laboratorium, ya. Oke. Tahapan yang keempat, dalam suatu metode ilmiah kita akan mengumpulkan data hasil penelitian. Jadi yang keempat, tahapannya mengumpulkan data hasil penelitian. Mengumpulkan data hasil penelitian. Nah, ya. Pada saat kita mengumpulkan data, oke, ya, ini tahapan yang keempat. Pada saat kita mengumpulkan data, nanti bisa bisa secara kualitatif maupun secara kuantitatif, ya. Jadi pada saat kita mengumpulkan data bisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif atau juga secara kuantitatif. Nah, ya. Kalau secara kualitatif, ingat, ya, mungkin di sini ada juga sudah pernah dengar istilah kualitatif dan kuantitatif, ya. Kalau secara kualitatif ini berupa alat indera saja, ya, tanpa alat ukur. Oke, ya, jadi patokannya kalau secara kualitatif ini berupa alat indera, ya, alat indera saja tanpa alat ukur, ya, tanpa alat ukur. Nah, sedangkan secara kuantitatif ini sering kita dengar berdasarkan pengukuran, ya. Jadi ini dengan menggunakan alat ukur, ya. Nah, nanti hasilnya dapat dinyatakan dengan angka, ya. Kalau untuk secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan angka. Oke, ya. Ini kalau secara kuantitatif.
Nah, tahapan yang kelima ya, dalam suatu metode ilmiah kita akan mengolah dan menganalisis data. Ya, jadi tahapan yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Nah, ya. Pada saat kita mengolah dan menganalisis data, di sini nanti kita akan membuktikan hipotesis yang kita kemukakan tadi. Jadi intinya di pengolahan data kita akan membuktikan hipotesis, apakah hipotesis kita tadi benar atau salah, ya. Jadi di sini kita akan membuktikan hipotesis, ya. Akan membuktikan hipotesis. Nah, ya. Jadi di sini nanti kita akan buktikan apakah hipotesis kita bisa diterima atau tidak, ya. Jika nanti hipotesisnya sesuai, ya. Jika hipotesis sesuai, jika hipotesisnya sesuai, ya, maka akan diterima. Oke, ini tahapan yang kelima, ya. Nah, tahapan yang keenam kita akan membuat kesimpulan dalam suatu metode ilmiah. Membuat kesimpulan. Oke, ya. Kesimpulan ini merupakan rangkuman yang sudah dilakukan selama kegiatan penelitian. Ya, merupakan rangkuman yang sudah, ya, dilakukan selama penelitian. Yang sudah dilakukan selama penelitian. Oke, ini ya. Jadi tahap yang keenam, nanti kita akan melakukan membuat kesimpulan. Oke, tahapan yang ketujuh, kita akan menyusun laporan ilmiah. Ya, jadi tahap yang ketujuh akan menyusun laporan ilmiah. Menyusun laporan ilmiah. Nah, ya. Apa tujuan menyusun laporan ilmiah? Tujuannya mempublikasikan hasil penelitian agar semua orang bisa tahu, ya. Jadi tujuannya mempublikasi, ya. Mempublikasi hasil penelitian. Nah, agar orang bisa tahu, ya, penelitian kita itu tentang apa. Mungkin nanti bisa diteruskan. Oke, itu yang ketujuh, ya. Nah, tahapan yang ketujuh, pada saat kita menyusun laporan ilmiah, ada format yang harus kita ikuti, ya. Ini sering disebut dengan format laporan ilmiah. Format laporan ilmiah. Nah, ya. Jadi pada saat kita membuat laporan ilmiah harus mengikuti format. Oke, apa aja formatnya? Ya, kita lihat, ya. Format membuat laporan ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, ya. Pendahuluan. Nah, nanti di pendahuluan nanti sudah ada kata pengantarnya, ya. Kemudian yang kedua ada kajian pustaka. Kita harus mencari referensi atau materi tentang laporan ilmiah yang sedang kita buat, ya. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian. Nah,
Dalam metode penelitianlah di sini termasuk langkah-langkah pada saat kita melakukan penelitian, termasuk ada alat bahannya, ya. Kemudian pembahasan, selanjutnya pembahasan, ya. Dan kelima ada kesimpulan. Nah, ya. Dan jangan lupa ya, kita mendapatkan kajian pustaka tadi di mana. Jadi kita masuk ke kajian pustaka itu, pengantarnya dinamakan dengan daftar pustaka. Jadi kita harus menyertakan referensinya. Ya, jadi masuk ke daftar pustaka tahap yang daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustaka ini dari mana kita mendapatkan kajian pustaka tadi. Jadi harus kita sertakan daftar pustakanya. Oke, ya. Oke, ngerti ya? Kalau udah ngerti, kita bisa lanjut ke pembahasan kita yang kedua tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium. Oke, pada saat kita bekerja di laboratorium, kita harus memperhatikan prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Oke, yuk kita lihat apa aja prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Oke ya, prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Oke ya. Jadi kita harus perhatikan pada saat kita bekerja di dalam laboratorium, ya. Nah, prinsip yang pertama, pada saat kita bekerja di laboratorium, kita harus mengikuti petunjuk yang berlaku di dalam laboratorium, ya. Jadi harus mengikuti petunjuk. Ya, yang berlaku di laboratorium, ya. Oke, nih prinsip yang pertama, kita harus mengikuti aturan, mau nggak mau kita harus ikut, ya nggak? Nah, yang kedua, prinsip yang kedua, kita harus memahami, ya, bahan kimia dan peralatan yang digunakan. Harus memahami alat dan bahan yang digunakan. Oke, ya. Jadi sebelum kita menggunakan alatnya, sebelum menggunakan bahannya, kita harus cari literatur terlebih dahulu, ya. Apakah bahan ini berbahaya, penggunaan alat ini seperti apa, ya itu harus kita cari, ya. Oke, yang ketiga, kita harus memahami prosedur kerjanya, ya. Jadi harus memahami prosedur kerjanya. Oke, ini sangat penting ya. Kalau kita nggak bisa prosedur kerjanya, gimana kita bisa melakukan penelitian? Ya nggak? Ya. Oke, yang keempat, kita menggunakan perlengkapan perlindungan tubuh. Menggunakan perlengkapan perlindungan tubuh. Nah, jadi pada saat masuk ke dalam laboratorium, kita harus menggunakan jas lab, ya mungkin menggunakan sarung tangan, masker, ya itu sangat penting. Oke, yang kelima, menggunakan peralatan secara hati-hati. Menggunakan peralatan secara hati-hati. Oke, dan tentunya kita juga pada saat masuk ke dalam laboratorium harus menjaga kebersihan laboratorium biar tetap aman, ya. Oke, inilah
prinsip keselamatan kerja di laboratorium, ya. Oke, untuk menunjang keselamatan kerja, ya kita juga harus perlu tahu, ya. Oke, kita masuk ke untuk menunjang. Untuk menunjang, ya, keselamatan kerja di laboratorium, ya. Kita juga harus mengetahui alat yang digunakan di laboratorium. Jadi yang pertama kita harus mengetahui alatnya. Mengetahui alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, di lab ya, ini agak singkat aja. Oke, contohnya seperti ini, ya. Misalkan, ya, ada gelas ukur, misalnya ini ada gelas ukur, ya, ini kakak gambarin gelas ukur. Oke, nah kurang lebih gambar gelas ukur seperti ini ya. Nah, ini ada ukurannya milinya. Nah, ini dinamakan dengan gelas ukur. Oke, kita harus tahu apa sih fungsi dari gelas ukur ini, ya. Jadi gelas ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur cairan, ya, untuk mengukur volume cairan, mengukur volume, ya, cairan. Oke, itu salah satu alat yang akan kita temui di laboratorium. Kemudian ada juga Erlenmeyer. Oke, ini gambarnya seperti ini ya kalau Erlenmeyer. Jadi kalau lihat di dalam lab ada gambar yang seperti ini. Ini dinamakan dengan Erlenmeyer. Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini bisa digunakan untuk menyimpan zat, ya. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan zat, ya. Menyimpan zat. Oke, selain menyimpan zat, Erlenmeyer juga berperan penting dalam proses titrasi. Nah, nanti titrasi itu dipelajari lagi di kelas 11, ya. Oke, ada lagi nanti namanya tabung reaksi. Oke, gambarnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, tabung reaksi, ya. Tabung reaksi. Oke. Tabung reaksi ini adalah alat atau wadah sebagai tempat mereaksikan zat. Jadi ini tempat atau wadah untuk mereaksikan zat. Nah, ya, misal kita punya serbuk senyawa kimia yang sukar larut, ini bisa kita gunakan tabung reaksi. Tabung reaksinya dibantu dengan statif, bisa kita panaskan. Nah, lama-kelamaan nanti mungkin senyawa kimianya bisa larut, ya. Oke, kemudian ada lagi pipet tetes. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kayak gini. Nah, kayak inilah kurang lebih ya. Pipet tetes. Nah, kayak oke, kakak nggak pinter gambar nih. Nah, pipet tetes, ya. Pipet tetes. Oke, ya. Pipet tetes ini biasa digunakan untuk memindahkan suatu cairan. Untuk memindahkan suatu cairan. Oke, ya. Masih banyak sebenarnya, bukan ini aja ya. Ada contoh lagi spatula. Nah, spatula itu seperti sendok ya, digunakan untuk memindahkan serbuk dari suatu wadah ke wadah yang lain. Jadi pada saat kita akan menggunakan suatu senyawa kimia, kita jangan bersentuhan langsung dengan tangan. Ya, usahakan menggunakan alat dan alat-alat ya. Oke, ini salah satu contoh alat kimia yang harus kita ketahui sebelum masuk ke dalam laboratorium. Oke ya. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan lagi, kita harus
harus mengenal bahan kimia yang kita gunakan. Mengenal bahan kimia yang digunakan. Nah, ya. Apakah sifat bahan kimia itu mudah meledak atau mungkin korosif? Kita juga harus mengenal, ya, karena kalau kita nggak tahu sifatnya, ya kita sembarang menggunakannya, mungkin akan terjadi ledakan di dalam laboratorium. Oke, salah satu contoh dari bahan kimia ada namanya senyawa etanol. Nah, etanol ini salah satu jenis alkohol, ya. Etanol ini merupakan zat cair yang tidak berwarna, ya, mudah menguap, ya, yang bersifat, ya, mudah terbakar, ya, dan mudah terbakar. Oke, jadi kalau dia mudah terbakar, kita sudah tahu sifatnya, berarti jangan didekatkan dengan api, ya kan? Oke, ada lagi namanya asam sulfat. Asam sulfat. Nah, ya. Asam sulfat ini merupakan zat cair tidak berwarna juga yang bersifat racun. Oke, asam sulfat ini bersifat racun, ya. Korosif terhadap kulit. Korosif terhadap kulit. Oke, ya. Oke, ada lagi kloroform. Nah, kloroform ini biasanya kloroform, ya. Oke. Untuk kloroform ini merupakan zat kimia yang tidak berwarna juga, ya. Uapnya dapat mengganggu pernafasan kita. Ya, jadi ini zat atau senyawa kimia tak berwarna. Tak berwarna, ya. Uapnya dapat mengganggu sistem pernapasan. Ya, pernafasan. Oke. Ya. Tuh, salah satu bahan kimia yang harus kita pahami juga. Banyak ya bahan kimia, nggak ada yang bukan ini aja. Kalau misalnya kakak sebutkan satu-satu nggak cukup, ya. Oke, yang ketiga, kita juga harus bisa mengelola bahan kimia. Ini udah kakak sampaikan sedikit, ya. Harus mengelola bahan kimia. Jadi kita harus pandai, ya, bahan kimia. Oke, nah pada saat kita mengelola bahan kimia, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia atau zat kimia, ya. Jadi misalkan kayak contoh kita mau memindahkan serbuk ke wadah yang lain, itu bisa kita gunakan spatula. Memindahkan cairan bisa kita gunakan pipet tetes atau pipet gondok, bisa. Jadi usahakan jangan langsung kontak dengan tubuh kita, ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan label pada wadah, ya. Perhatikan label di wadahnya, ya. Oke, ya. Yang keempat, oke, ini salah satu simbol, ya. Simbol bahan kimia berbahaya. Simbol bahan kimia. Oke, ya. Nah, untuk simbol bahan kimia, contohnya seperti ini. Misalkan nanti ada tanda seru. Oke, ini salah satu simbolnya, ya. Nah, kalau tanda seru seperti ini, artinya bahan kimia itu berbahaya. 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 Oke, nah apa contohnya? Contoh senyawa yang ada lambang tanda serunya adalah etilen glikol, ya. Etilen glikol, kemudian ada diklorometana. Diklorometana. Oke, ya. Oke, kemudian ada lambang silang, ya, ada lambang silang. Oke, silang seperti ini, ya.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita ketemu bahan kimia lambangnya silang, ini artinya dia iritasi atau iritan. Iritasi ya. Sesuai dengan katanya iritasi, berarti menyebabkan kita iritasi pada kulit. Contohnya ada amonia, kemudian ada kloroform ya. Oke, yang ketiga ada gambar tengkorak. Contohnya gimana ya gambar tengkorak? Oke, terus inilah ya. Nah, gambar tengkorak ya. Nah, kalau kita ketemu bahan kimia ada lambang kepala tengkorak, ini artinya senyawa kimia tersebut beracun. Oke. Contohnya apa? Dalam senyawa kehidupan kita sehari-hari ada sianida. Oke, ini pernah ada kasusnya ya, dicampurnya dalam kopi. Sianida. Kemudian ada gas klorin. Nah, ini termasuk gas yang berbahaya, gas klorin. Oke, ya. Ada lambang kayak api ya. Oke, kurang lebih seperti inilah. Nah, gambar seperti gambar api, ya nyala api, ini artinya mudah terbakar. Nah, ya. Oke, contohnya apa? Senyawa kimia yang mudah terbakar ada alkohol, bensin, kerosin, ya kan? Alkohol, bensin, kemudian ada kerosin dan lain-lain, ya masih banyak. Kemudian ada lagi yang lambangnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita ketemu gambar seperti itu, artinya senyawa kimia tersebut mudah meledak. Jadi kita perhatikan di labelnya ya. Mudah meledak. Oke. Nah, contoh-contoh senyawa kimia yang mudah meledak ada oksigen ya. Campuran oksigen dengan hidrogen ya. Campuran hidrogen dan oksigen. Oke. Dan oksigen. Jadi jangan kita dekatkan. Kalau kita dekatkan mereka akan mudah meledak. Oke, satu lagi gambar seperti kincir angin. Oke ya, kalau kita buat dia seperti ini. Kincir angin. Ya, terus ada 3 nih lambangnya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Gambar kincir angin. Nanti senyawa kimia ini dia mencirikan senyawanya racun radioaktif. Racun radioaktif. Nah, oke. Contohnya adalah plutonium, uranium, kemudian lagi ada uranium. Ya, ini termasuk senyawa-senyawa radioaktif. Ya, untuk pembahasan senyawa radioaktif nanti akan lebih mendalam di kelas 12. Oke ya. Oke. Tugasnya coba cari bahan-bahan kimia, lambang-lambang bahan kimia ya beserta contoh senyawa kimia yang ada lambang tersebut ya. Oke ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian ya share ke teman-teman kalian biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke ya. Oke, kakak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.